Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun i'lamu arsyadakumullah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan membahas tentang kitabus shalah. Pembahasan tentang as-shalah. Para jamaah yang dirahmati Allah, ini termasuk pembahasan yang sangat penting untuk kita pelajari dan juga untuk kita kaji. Dan sepakat para ulama, as-salatu min a'zamil ibadat wa ajalliha. Salat itu merupakan seagung-agungnya peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Definisi dari salat secara bahasa artinya ad-du'a. Secara bahasa salat itu artinya adalah doa. Karena dari awal sampai akhir ya daripada kaifiyat salat isinya juga adalah doa. Bahkan pada dasarnya seluruh peribadatan yang kita lakukan juga disebut dengan doa. Makanya Nabi mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah itu sendiri. Apapun ibadah yang kita lakukan, sesungguhnya kita sedang berdoa kepada Allah. Baik itu ibadah-ibadah yang sifatnya mahdhah ataupun ghairu mahdhah, yang langsung kepada Allah ataupun ibadah yang tidak secara langsung. Apakah itu ibadah qasirah ataukah ibadah yang muta'addiyah, ibadah yang sifatnya manfaat dan maslahatnya dominan untuk diri sendiri, ataukah ibadah yang muta'addiyah, ibadah yang manfaat dan maslahatnya tersalur ya untuk orang lain. Semua peribadatan dengan beragam macam jenisnya hakikatnya adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Permohonan dan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap orang yang beribadah kepada Allah pasti ada harapan ya di dalam hatinya jika dia itu orang beriman. Dia berharap pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia memohon dengan segala ibadahnya itu dia diselamatkan dunia dan juga akhiratnya. Diselamatkan lahir dan batinnya dan beragam harapan yang lainnya dari manfaat-manfaat dan juga maslahat-maslahat untuk kehidupannya. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, lebih-lebih lagi salat. Karena di dalamnya terkandung banyak sekali lafaz zikir dan doa, maka secara bahasa salat itu adalah doa. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Adapun secara istilah syar'i, ya tentu salat adalah ibadah yang kita sama-sama maklumi. Dia ibadah yang khusus, dikerjakan di waktu yang khusus, dengan tata cara yang khusus, perbuatan dan juga ucapan yang khusus, dimulai dengan takbir, kemudian diakhiri dengan taslim. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, dikatakan di sini bahwa salat yang wajib itu ada 5 yang disebut dengan shalawatul khams.
Ada zuhur, ada asar, maghrib, isya, dan subuh. Sebagaimana ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Furidat 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawatu lailata usriya bihi khamsina. Thumma nuqisat hatta ju'ilat khamsan. Thumma nudiya ya Muhammadu innahu la yubaddalul qaul ladayya wa inna laka bihadhil khams khamsina." Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, telah difardukan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra. Telah difardukan kepada Nabi pada malam Isra salat sebanyak 50 kali waktu. Jadi awalnya Pak, salat 5 waktu itu adalah 50 kali dalam sehari semalam. Bisa kita bayangkan kalau salat itu yang wajib 50 kali sehari semalam, berarti sekitar 1 jam sekali kita mengerjakan 2 salat wajib. Karena satu hari itu sama dengan 1 kali 24 jam. Berarti kalau 50, ya kurang lebih ada sekitar 2 kali salat dalam setiap jamnya. Baik para jamaah, itulah awalnya difardukan salat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa nuqisat, kemudian kewajiban salat itu akhirnya dikurangi sampai akhirnya menjadi 5 kali waktu saja atau 5 kali salat saja. Summa nudiya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diseru, ya Muhammad, wahai Muhammad, innahu la yubaddalul qaulu ladayya, sesungguhnya ketetapan di sisiku tidak bisa dirubah lagi. Artinya sudah mentok pada 5 waktu. Kemudian wa inna laka bihadhil khams khamsina, dan untukmu salat 5 waktu ini itu sama dengan 50 kali waktu. Barakallahu fikum. Nah, ini kasih sayang Allah. Jadi kewajibannya dikurangi tapi pahalanya tetap pahala 50 kali salat. Karena sesungguhnya 1 kali kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Jadi kalau kita salat dalam sehari semalam 5 kali salat wajib, itu pahalanya sebanding dengan 50 kali salat. Karena 1 salat dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali salat. Barakallahu fikum. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, dasar tentang wajibnya salat 5 waktu juga ditegaskan pada riwayat Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, anna a'rabiyan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'irar ra'si faqala ya Rasulullah akhbirni madza faradallahu alayya minas salat faqala as-salawatil khamsa illa an tatawwa'a syai'an. Dari Talha bin Ubaidillah bahwa ada orang Arab Baduy yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rambut yang tidak tersisir. Seraya dia berkata, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku salat yang Allah fardukan kepadaku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salawatil khamsa, yakni salat yang 5 waktu. Illa anta tawwa'a syai'an, kecuali kalau engkau mau salat tatawwu, maksudnya salat sunnah selain dari 5 waktu tadi. Barakallahu fikum. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lainnya. Kita mengenal ada hadis Jibril yang panjang di mana Nabi pernah ditanya ya tentang makna dari Islam. Kemudian Nabi menyebutkannya dengan menyebutkan ya rukun-rukun Islam. Nabi menyebutkan kewajiban salat di nomor yang kedua setelah 2 kalimat syahadat. Dan juga ayat-ayat di dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali, ada sekitar 60 kali lebih. 60 lebih. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perintahnya untuk mengerjakan ibadah salat.
Dan itu semua sesungguhnya para jamaah yang dirahmati Allah menunjukkan bahwa salat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk umat ini adalah 5 kali. Dan sesungguhnya masing-masing umat pada masing-masing nabi dan rasul mereka memiliki ibadah salat ini. Walaupun dengan syariat dan kaifiat yang tentunya berbeda ya dengan kaifiat dan syariat salat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, setelah kita membahas definisi salat, kemudian salat fardu yang 5 waktu, maka berikutnya kita akan membahas tentang manzilat as-salah, kedudukan salat di dalam Islam. Jelas sekali para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam Islam salat itu menempati kedudukan yang sangat agung dan tinggi sekali. Dinukilkan di sini satu riwayat yang menjelaskan tentang rukun Islam, bahwa ternyata salat adalah rukun Islam yang kedua. Dasarnya adalah riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Kemudian Nabi sebutkan yang pertama syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammad Rasulullah. Kemudian wa iqamis shalah, dan mendirikan salat, wa itaiz zakah, menunaikan zakat, wal haji wa shaumi Ramadan. Kemudian menunaikan ibadah haji dan puasa di bulan Ramadan. Tapi para jamaah yang dirahmati Allah, berarti salat itu rukun kedua. Rukun kedua dalam rukun-rukun Islam. Posisinya adalah setelah 2 kalimat syahadat. Maka berarti kedudukan salat melebihi kedudukan-kedudukan yang lainnya dari ibadah-ibadah. Dari puasa, dari zakat, dari haji. Salat ada di paling atasnya. Makanya pantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza saluhat saluha sairu amali." Apabila salat seseorang itu baik, maka baik pula seluruh amal yang lainnya. Apabila salatnya buruk, maka buruk pula seluruh amal yang lainnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, di beberapa riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa salat itu imaduddin. Salat itu pilarnya atau tiangnya agama ini. Maka siapa yang merobohkannya, robohlah bangunan Islam yang ada pada diri. Siapa yang menegakkannya, maka berarti dia menegakkan bangunan Islam. Maka para jamaah, salat itu perannya sangat besar sekali terhadap keislaman dan keimanan kita. Nabi menyebut ya salat itu sebagai keimanan. Innallaha la yudhi'u imanakum. Sesungguhnya Allah itu tidak menyia-nyiakan iman kalian, yakni salatakum. Maksudnya Allah tidak menyia-nyiakan salatnya kalian. Ayat ini berbicara tentang kisah pemindahan kiblat dari Baitillah Al-Maqdis kemudian dipindahkan ke Baitillahil Haram sampai saat ini dan bahkan sampai nanti kiamat. Jadi kiblat kaum muslimin pertama kali adalah Baitul Maqdis. Ya, kaum muslimin pernah salat menghadap ke Baitul Maqdis. Maka ketika ada ketetapan Allah memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitillahil Haram, yakni Ka'bah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha la yudhi'u imanakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Iman kalian maksudnya adalah salat kalian yang dulu menghadap ke Baitillahil Maqdis. Berarti di sini Allah mengungkapkan salat itu dengan iman. Karena memang salat itu menjadi ciri khas orang beriman. Ciri khas muslim. Nabi sampai mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya maka dia sungguh telah kufur. Jadi
Perbedaan antara muslim dan kafir, mukmin dan kafir adalah pada salatnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian di antara kedudukan salat dalam Islam, salat itu kewajiban yang Allah perintahkan secara langsung tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Tadi kisahnya sudah kita jelaskan pada peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau dengan peristiwa tersebut membawa satu perintah agung, namanya perintah salat wajib 5 waktu. Nah, kewajiban-kewajiban yang lain datang dari wahyu Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril. Salat inilah yang langsung datang perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara malaikat Jibril. Menunjukkan betapa agungnya, betapa mulianya, betapa besarnya kedudukan salat di dalam Islam. Kemudian salat juga pertama kali nantinya yang akan dihisab. Awal ma yuhasabu bihil abdu min amalihi as-salat. Yang pertama kali akan dihisab dengannya seorang hamba dari amal-amalnya adalah salat. Ada 2 ya, yang pertama kali dihisab di akhirat nanti. Hadisnya karena datang dengan 2 redaksi. Yang pertama apa? Salat ini. Yang kedua apa, Pak? Urusan darah. Para ulama mengkompromikan 2 riwayat ini. Kalau disebutkan yang pertama kali dihisab dengannya seorang hamba pada hari kiamat itu salat, maksudnya terkait dengan hak-hak Allah. Yang pertama kali akan dihisab adalah salat. Kalau ditinjau dari hak-hak dari sesama hamba Allah, maka yang pertama kali akan dihisab adalah urusan darah. Maksudnya orang ini pernah berurusan terkait darah tidak dengan manusia. Apa yang terkait darah para jamaah? Dosa pembunuhan. Dosa pembunuhan. Pernah membunuh jiwa yang diharamkan dibunuh atau tidak? Kalau dia pernah membunuh jiwa yang haram untuk ditumpahkan darahnya, maka ini urusannya besar. Menjadi sesuatu yang pertama kali akan dihisab. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, perantara yang mengantarkan seseorang kepada buruknya salat, buruknya interaksi sosial, yakni salat dan pembunuhan, ini nantinya juga yang akan menjadi siksa pertama di alam kubur sebelum nanti siksa di nerakanya Allah di akhirat. Makanya kan Nabi pernah lewatin satu kuburan yang kemudian hewan tunggangan Nabi tidak mau beranjak. Kemudian akhirnya Nabi menjelaskan kepada para sahabat, innahuma la yu'adzaban. Ini 2 penghuni kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan tidaklah keduanya diazab dalam perkara yang besar. Maksudnya sesungguhnya perkaranya besar tapi sering disepelekan manusia. Yang satu kata Nabi SAW, diazab karena dia berjalan di muka bumi ini menyebarkan fitnah, sering mengadu domba manusia. Barakallahu fikum. Ini diazab di alam barzah. Kenapa? Karena adu domba, para jamaah yang dirahmati Allah, menyebarkan fitnah di tengah-tengah manusia, ini menjadi muqaddimah pertumpahan darah. Ya kan? Menjadi muqaddimah pertumpahan darah. Ya, sedangkan urusan membunuh ini di akhirat menjadi awal yang dihisab terkait dengan hak-hak manusia. Maka ketika orang tidak mengindahkannya, dia akan mendapatkan azab. Muqaddimah azab di alam barzah sebelum dia diazab di neraka. Yang kedua apa kata Nabi? Yang kedua disiksa gara-gara dia tidak beres dalam urusan toharah. Dia tidak beres dalam urusan istinja. La yastatir min baul. Dia tidak menutup dirinya di saat dia buang air kecil. Atau tidak menjaga percikan najis yang mengenai pakaiannya atau mengenai badannya di saat dia buang hajat.
Barakallahu fikum. Ini sesungguhnya menjadi perusak ibadah salat. Karena orang yang rusak dalam taharah menyebabkan rusaknya salat. Ketika salat ini nanti menjadi perkara yang pertama dihisab di akhirat, maka orang yang tidak mengindahkan urusan salat, di antaranya orang yang tidak mengindahkan urusan taharah, maka dia akan disiksa terlebih dahulu di alam barzah sebagai muqaddimah siksaan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka ini urusan besar. Urusan besar para jamaah yang dirahmati Allah. Jangan sampai kita menyia-nyiakan urusan salat. Salah satu di antaranya adalah sempurnakan taharah kita. Makanya selalu didahulukan. Bab tentang taharah selalu didahulukan dari bab tentang salat. Karena dia yang menjadi sah dan yang menjadi perantara atau wasilah sah dan tidaknya ibadah salat. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian salat juga adalah ibadah yang penyebutannya sering terulang-ulang di dalam Al-Quranul Karim. Disebutkan oleh sebagian para ulama ada sekitar 60 kali lebih kewajiban ibadah salat terulang di dalam Al-Quranul Karim. Menunjukkan betapa tingginya dan agungnya kedudukan ibadah salat di dalam syariat Islam. Kemudian para jamaah, salat itu merupakan kewajiban yang berulang setiap hari. Kalau kewajiban-kewajiban yang lain tidak berulang. Berulangnya itu ada yang setahun sekali, ada yang seumur hidup sekali. Baik para jamaah. Ada yang seminggu sekali, ada yang setahun sekali, seperti puasa Ramadan. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Zakat, ya zakatul fitri atau zakatul mal, itu setahun sekali. Adapun salat 5 waktu ini tiap harinya 5 kali. Dan tidak ada kewajiban yang berulang seperti itu kecuali ibadah salat. Nah, semua ini menggambarkan kepada kita betapa agungnya kedudukan ibadah salat. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian poin berikutnya sebelum kita membahas tentang kaifiyat salat, di sini juga disampaikan tentang hukmu tarikis shalah, hukum orang yang meninggalkan salat. Seluruh kaum muslimin sepakat bahwa barang siapa yang menentang kewajiban ibadah salat 5 waktu, jelas ya ini disepakati para ulama hukumnya kafir, murtad dari dinul Islam. Bagaimana pendapat Anda tentang ibadah salat 5 waktu? Oh, tidak wajib. Tidak wajib. Dia tentang nih kewajiban salat 5 waktu. Walaupun kata para ulama dia suka salat, tapi ketika dia mengatakan salat itu tidak wajib, halal untuk ditinggalkan, maka kalimat ini bagian daripada naqid min nawaqidil iman, min nawaqidil Islam. Dia bagian daripada pembatal-pembatal keislaman. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat tentang orang yang meninggalkan salat, namun di dalam hatinya tetap meyakini kewajiban salat 5 waktu itu. Ketika ditanya apa hukum salat 5 waktu, saya berpendapat, saya yakin tanpa ragu sedikit pun bahwa salat 5 waktu itu hukumnya wajib, fardu ain. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Tapi ternyata dia enggak salat. Banyak enggak Pak orang model kedua ini? Banyak. Tidak usah jauh-jauh lah. Kadang di antara keluarga kita juga ada yang seperti itu. Kalau ditanya, tahu nggak tentang sholat 5 waktu? Tahu. Hukumnya apa? Wajib, fardu ain. Kalau ditinggalkan bagaimana? Dosa. Tapi ternyata mereka terkalahkan oleh hawa nafsu. Nantilah nunggu pensiun. Ya. Kalau sudah santai, ya sudah nggak punya pekerjaan. Gitu ya. Barakallahu fikum. Nantilah kalau sudah tua, sekarang masih muda. Ya, muda itu identik dengan hidup foya-foya. Barakallahu fikum. Atau apapun dalihnya. Ya, banyak sekali orang yang meremehkan kewajiban ibadah sholat. Tapi kalau ditanya pengen surga, tidak. Oh, jawabannya harga mati surga itu. Pokoknya saya pengen surga. Begitu para jamaah.
Bahkan sebagian mereka menjawab dengan lantang, oh surga Firdaus. Tapi tidak sesuai dengan fakta kenyataannya. Kalau kata pepatah Arab, tarjun najat walam tasluk masalikaha. Ya, banyak orang itu menginginkan keselamatan tapi tidak mau menempuh jalan-jalannya. Inna safinata la tajri 'alal yabasi. Sesungguhnya bahtera itu tidak akan pernah berlayar di atas daratan. Jadi kalau cita-cita surga, ya tempuh jalan-jalan menuju surga. Kan aneh orang tuh kalau bercita-cita surga, tapi yang ditempuh jalan-jalan menuju ke neraka. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Barakallahu fikum. Ya, sebagian mereka begitu keras mendidik anaknya, nak sholat kamu. Tapi dianya tidak mau memberikan contoh. Bahkan terang-terangan gitu. Nah kamu sholat ya supaya masuk surga. Jangan kayak bapak. Loh bagaimana? Jangan kayak bapakmu ini. Kita nyuruh anak kita selamat. Tapi kita nggak pernah nyontohkan jalan-jalan keselamatan itu. Ini kan aneh para jamaah. Jangan kayak bapakmu. Berarti bapak pengen kemana ini? Ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah di sini para jamaah yang dirahmati Allah, para ulama selisih pendapat. Ini bagaimana kasusnya orang yang dia meyakini kewajiban sholat, tapi dia meninggalkan ibadah sholat, tidak mau mengerjakannya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Ini pembahasannya rada panjang karena menjelaskan tentang khilafiyah. Ya intinya antara kafir dan tidak, begitu ya. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Dan kalau kita bahas ini panjang lebar ya. Masing-masing ulama membawakan dalil. Kata para ulama yang mengatakan tidak kufur, ini dalil-dalilnya. Ya. Tapi tetap ancamannya neraka. Ini nerakanya luar biasa. Karena meninggalkan sholat itu Pak, meninggalkan kewajiban sholat, sepakat para ulama, dia lebih besar dosanya ketimbang dosa-dosa besar yang lainnya. Jadi sebagian mereka bahkan menyatakan lebih besar dosanya daripada zina. Lebih besar dosanya daripada zina. Ya kan? Dosa riba saja Pak, itu lebih ngeri daripada menzinahi ibu kandung sendiri. Orang zina dengan wanita lain itu dosa besar. Tapi menzinahi mahram, menzinahi ibu kandung sendiri lebih gede dosanya. Nah itu baru riba. Lebih-lebih meninggalkan sholat yang terkait dengan haknya Allah. Maka pantas ulama mengatakan dia lebih besar dosanya daripada perbuatan zina. Oh kalau gitu Ustaz, ya zina saja. Gitu. Kan ringan dosa. Bukan begitu ya, bukan dikatakan lebih besar tuh untuk diremehkan yang tidak lebih besar. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Nah masing-masing nanti membawakan dalil. Intinya antara sebagian menyatakan tetap hukumnya kufur. Walaupun dia sekedar malas-malasan dengan tetap meyakini kewajibannya. Sebagian ulama yang lain mengatakan itu kabirah min kabair adz-dzunub. Tidak sampai derajat kufur, tapi dia terancam dengan dosa yang sangat besar melebihi dosa-dosa yang lainnya. Tentu ancaman siksanya sangat berat. Barakallahu fikum. Dan tidak ada yang mengatakan tidak apa-apa meninggalkan sholat. Artinya ini perkara yang sangat berat. Baik para jamaah, karena waktunya terbatas, insya Allah di lain kesempatan, di kesempatan berikutnya kita akan bahas tentang dua pendapat di kalangan para ulama tentang masalah ini. Barakallahu fikum. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.